Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video ini saya akan membahas tentang manajemen entrepreneurship, khususnya pelajaran penting yang bisa kita ambil dari startup di bidang Silicon Valley, pusat inovasi Indonesia. Apa itu Silicon Valley? Silicon Valley adalah sebuah kawasan yang meliputi daerah San Francisco, Bay Area, dan California yang dikenal sebagai kawasan penghasil industri teknologi informasi terbesar di dunia. Bahkan bisa dikatakan bahwa Silicon Valley ini merupakan jantung perusahaan teknologi dunia. Stanford University yang lokasi kampus hanya berjarak 24 km dari Silicon Valley menyumbang banyak lulusannya, menciptakan inovasi teknologi tinggi dan meluncurkan perusahaannya startupnya sendiri seperti Google dan Yahoo yang berkantor di kawasan tersebut. Yang kedua akan membahas apakah usaha Anda merupakan peluang yang sebenarnya. Sebuah startup yang baik harus memenuhi 3 hal yang utama. Yang pertama adalah masuk ke pasar yang besar dan terus tumbuh. Yang kedua, punya produk atau jasa yang jauh lebih baik dari kompetitor. Yang ketiga, punya tim yang solid secara teknikal dan bisnis. Dan contohnya, lab1.com berhasil masuk ke pasar e-commerce yang sedang tumbuh pesat di Indonesia, khususnya di bidang alat laboratorium. Apa posisi kompetitif Anda agar startup kamu lebih unggul dari pesaing? Kamu perlu tahu bagaimana memosisikan produkmu. Gunakan pendekatan seperti kodrat X dan Y. X untuk kebutuhan konsumen, Y untuk keunggulan unik produkmu. Seperti Tesla yang punya keunggulan di mobil listrik premium, kamu juga harus tahu di mana posisi kompetitif. Apa risiko utama yang harus dikurangi cepat-cepatnya? Sebagai startup baru, kamu sedang menguji hipotesis. Untuk itu, kamu harus fokus pada risiko paling besar yang perlu segera diatasi. Risiko tim, risiko teknologi, risiko pasar, risiko modal. Fokus ke satu risiko utama lebih dulu, jangan semuanya sekaligus. Dan hal yang selanjutnya adalah modal. Berapa banyak uang yang kamu miliki sekarang? Dan yang gak kalah penting, dari mana asalnya? Di tahap awal, banyak startup jalan dulu pakai modal sendiri. Kadang dari tabungan pribadi, pinjaman teman, atau dukungan keluarga. Tapi itu nggak cukup buat tumbuh besar. Kalau kamu mau scaling, kamu butuh investor. Tapi ingat, investor nggak akan datang cuma karena kamu punya ide. Mereka cari arah yang jelas, aliran pendapatan yang mulai tumbuh, dan traction yang bisa dibuktikan. Dengan kata lain, bukan seberapa banyak uang yang kamu minta, tapi seberapa besar potensi yang bisa kamu tunjukkan kepada investor. Yang selanjutnya ada T-shape people. Jadilah pribadi yang T-shape. Jadi founder startup itu nggak cuma pintar di satu hal. Kamu harus T-shape, tahu banyak tentang bisnis, inovasi, dan kepemimpinan, tapi juga jago banget di satu bidangnya itu yang kamu kuasai. Teruslah belajar, terbuka sama ide baru, dan jangan takut gagal, karena yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling mau berkembang. Selanjutnya ada penutup dan motivasi. Membangun startup itu bukan sprint tapi maraton, bukan soal ide doang, tapi gimana kamu bikin ide itu jadi solusi yang nyata. Punya mimpi di Silicon Valley, ingat ini, jalan menuju Silicon Valley bukan Roma. Artinya nggak ada jalan pintas, tapi kalau kamu terus belajar, terus bergerak, startupmu bisa sampai jauh lebih dari yang kamu bayangkan. Langkah kecil hari ini bisa jadi lompatan besar besok hari.